Setiap malam, tak peduli cuacanya, sesuatu berjalan di jalan kami sambil bersiul pelan. Kamu hanya bisa mendengarnya jika kamu berada di ruang tamu atau dapur saat mereka lewat, dan itu dimulai tepat pukul 3 dini hari. Suaranya mulai samar dari suatu tempat di ujung jalan dekat rumah keluarga Carson. Kami tinggal di tengah jalan, jadi siulan itu melewati kami sebelum menghilang ke arah ujung jalan buntu. Saat aku masih kecil, adikku dan aku kadang menyelinap ke dapur untuk mendengarkannya. Ibu dan ayah tidak suka itu dan kami akan dimarahi habis-habisan jika ketahuan. Tapi mereka tidak pernah terlalu keras karena kami selalu mematuhi satu aturan besar. Jangan pernah mencoba melihat apapun yang bersiul itu. Lingkungan tempat tinggalku adalah tempat yang aneh. Aku sudah tinggal di sini sejak umur 6 tahun dan aku menyukainya. Rumah-rumahnya kecil tapi terawat baik. Halamannya cukup luas, banyak tempat untuk dijelajahi. Ada banyak anak lain seusiaku di sini. Aku berusia 13 tahun pada bulan Oktober lalu. Kami tumbuh bersama dan selalu bermain di ujung jalan buntu atau menjelajahi teras belakang rumah satu sama lain di musim panas. Ini adalah tempat yang baik untuk tumbuh besar dan aku sudah cukup dewasa untuk menyadarinya. Dan hanya ada dua hal yang aneh di sini, siulan malam hari dan keberuntungan. Siulan itu tidak pernah menggangguku. Seperti yang kukatakan, aku bahkan tidak bisa mendengarnya dari kamarku. Tapi ibu dan ayah tidak suka membicarakannya, jadi aku berhenti bertanya. Ayahku adalah pria yang kuat, tinggi dan tenang. Ia memiliki aksen karena pindah ke Amerika Serikat pada saat masih kecil. Keluarganya, kakek nenekku, berasal dari pulau. Begitu mereka menyebutnya. Ayahku, satu-satunya yang dia tidak tenang adalah jika siulan itu muncul. Dia berbicara lebih cepat, matanya bergerak lebih gesit, dan dia menyuruh kami untuk tidak terlalu memikirkannya dan selalu mengingat satu aturan. Jangan mencoba melihat keluar saat siulan itu lewat. Bukan berarti kami bisa melihat bahwa jika kami ingin. Lihat, ada kerai di setiap jendela. Potongan kanvas tebal yang bisa ditarik dari atas dan dikaitkan ke bagian bawah bingkai jendela. Setiap kait bahkan memiliki gembok kecil, seukuran gembok di buku harian. Ayahku mengunci kerai itu setiap malam sebelum kami tidur dan menyimpan kuncinya di kamarnya. Ibu, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang siulan itu. Aku pernah melihatnya di ruang tamu pukul 3 pagi saat suara itu mulai. Aku bisa melihatnya jika aku membuka pintu kamarku sedikit untuk mengintip. Dia tidak sering di sana, setidaknya aku tidak sering menangkapnya. Tapi mungkin sebulan, sekali, 2 kali, aku pikir dia duduk di sofa besar hanya untuk mendengarkan. Siulan itu memiliki melodi yang sama setiap malam, itu ceria. Ingat bagaimana aku bilang ada dua hal aneh di tempat tinggalku? Nah, selain siulan malam, semua orang di lingkunganku juga sangat beruntung. Sulit dijelaskan, dan ayah juga tidak suka kami membicarakan bagian ini. Tapi hal-hal baik sering terjadi pada orang-orang di sini. Biasanya, itu hal-hal kecil seperti memenangkan kontes radio, atau mendapatkan promosi di terdekat pekerjaan, atau menemukan mata kuno yang terkubur di halaman. Cuacanya cukup baik, tidak ada kejahatan, dan taman semua orang bermekaran sangat indah di musim gugur. Tak berkah kecil, begitu ibuku pernah bilang tentang tinggal di sini. Tapi alasan utama kami tinggal di sini adalah adikku. Dia lahir dengan kondisi paru-paru yang sangat lemah. Kami bahkan tidak bisa membawanya pulang saat dia lahir, hanya bisa mengunjunginya di rumah sakit. Dia sangat kecil, aku ingat, bahkan lebih kecil dibandingkan bayi-bayi lain. Sebuah mesin harus membantunya bernapas. Kami pindah ke rumah ini untuk lebih dekat dengan rumah sakit. Begitu kami pindah ke sini, Nola mulai membaik. Dokter tidak bisa memahaminya. Mereka menganggap itu berkat apapun yang mereka lakukan, tapi kami semua tahu mereka bingung. Tapi orang tuaku tahu, bahkan aku tahu. Nola yang membaik adalah salah satu dari sejuta berkah kecil yang kami dapatkan karena tinggal di lingkungan ini. Jadi itulah mengapa kami tetap tinggal bahkan setelah kami mengetahui bahwa untuk setiap keajaiban kecil yang terjadi di sini setiap hari, sesekali hal-hal buruk juga terjadi. Tapi hal buruk itu hanya terjadi jika kamu mencari siulan itu. Lingkungan kami memiliki komunitas penyambutan. Mereka datang dengan kasir makaroni, keranjang hadiah, dan map Manila setiap kali ada penduduk baru. Mereka sangat ramah. 4 orang datang saat kami pindah 7 tahun lalu. Komite itu menyobrol santai, memberiku sneakers, dan bergantian menggendong Nola. Itulah adalah minggu pertamanya keluar dari rumah sakit, jadi mereka sangat hati-hati. Lalu komite itu meminta berbicara dengan orang tuaku secara pribadi, jadi aku disuruh ke kamarku, di mana aku masih bisa mendengar hampir setiap kata. Komite penyambutan memberitahu orang tuaku betapa indahnya lingkungan ini. Benar-benar luar biasa, jenis kebaikan yang sulit dijelaskan. Dan kemudian mereka memberitahu orang tuaku tentang siulan yang bahkan lebih sulit dijelaskan, yang terjadi setiap pagi pukul 3 pagi dan berakhir tepat pukul
pukul 3:05. Kelompok itu, tetangga baru kami, memperingatkan orang tuaku bahwa sial itu tenang, tidak akan pernah menyakiti atau membahayakan kami selama kami tidak mencari sumber suara itu. Bagian ini mereka tekankan, dan aku menempelkan telingaku ke pintu untuk mendengarkannya. Orang-orang yang mencari siulan itu akan mengalami perubahan nasib, terkadang tragis. Awan hitam akan menggantung di atas siapapun yang akan melihat. Apapun yang bisa salah akan terjadi. Map Manila yang dibawa komite itu berisi guntingan koran, cerita tentang kecelakaan mobil dan kehidupan yang hancur, kematian publik dan kecelakaan aneh. Tidak semua orang mati. Aku mendengar ketua komite itu berkata pada ayahku, tapi hidup mereka seperti kehilangan cahaya. Bahkan jika mereka hidup, tidak ada lagi cahaya dalam diri mereka. Tidak ada kehadiran. Ibuku, aku tahu dia tidak menganggapnya serius. Dia terus bertanya apakah ini semacam lelucon yang mereka mainkan pada tetangga baru. Pada satu titik, ibuku marah, menuduh komite itu untuk mencoba mentakut-takuti kami keluar dari rumah baru kami. Bertanya apakah mereka rasis karena ayahku berasal dari pulau. Ayahku menentangnya, mengatakan bahwa dia bisa merasakan tetangga baru kami tulus dan mereka hanya mencoba membantu kami. Dia menjelaskan bahwa dia tumbuh besar mendengar cerita-cerita seperti ini, dan ibunya dan dia tahu ada hal-hal aneh yang berjalan di antara kita. Beberapa hal aneh itu baik, beberapa buruk, tapi kebanyakan hanya berbeda. Setelah komite itu pergi, ayah pergi ke toko perangkat keras, memberi kerai kanvas, kait, dan gembok, lalu memasangnya di setiap jendela rumah setelah makan malam. Makan malam pertama di rumah baru kami, aku menyilap keluar kamar pukul 3 pagi hanya untuk menemukan ayahku terjaga duduk di sofa ruang tamu, menggendong adik bayiku. Ayahku mengangkat jarinya dalam gerakan "Shh", tapi menepuk sofa di sebelahnya. Aku duduk dan kami menunggu. Tepat pukul 3 pagi, kami mendengar siulan itu. Itu datang dan pergi seperti yang dikatakan tetangga kami. Siulan itu kembali setiap malam, dan kami tidak pernah melihat. Dan kami menikmati sejuta berkah kecil setiap hari. Nala bernapas sendiri dan tumbuh menjadi gadis yang kuat dan cerdas. Ayahku bahkan bergabung dengan komite penyambutan. Kami tidak sering mendapat tetangga baru. Mengapa ada yang ingin pergi? Tetapi ketika keluarga baru pindah, ayahku dan komite membawa makan mereka kaserol makaroni, keranjang indah, dan map Manila. Aku selalu bisa tahu ekspresi ayahku ketika dia kembali, apakah keluarga itu menganggap komite serius atau apakah kami akan mendapat tetangga baru lagi segera. Tidak lama lalu, sebuah keluarga pindah tepat di sebelah kami. Pemilik sebelumnya, Nona Medi, meninggal pada usia 105 tahun. Dia hidup panjang dan bahagia. Tetangga baru kami tampaknya akan cocok. Mereka percaya pada komite penyambutan, mengikuti saran ayahku dan tangkerai yang dikunci karena mereka juga memiliki anak kecil. Apapun guntingan koran di map Manila itu, apapun buktinya, ayahku tidak pernah membiarkan kami melihat. Tapi aku membayangkan itu pasti sangat meyakinkan karena tetangga kami tidak pernah mengalami masalah selama bulan pertama. Suatu malam, ketika tetangga baru kami harus pergi keluar kota, mereka mengirim anak mereka, Holden, untuk menginap di rumah kami. Dia berusia 12 tahun, setahun di bawahku di sekolah. Aku tidak mengenalnya dengan baik sebelum malam itu. Tapi begitu orang tuanya menitipkannya setelah makan malam, aku tahu ini akan menjadi malam yang buruk. Kamu tahu siapa yang selalu bersiul di luar setiap malam? Tanya Holden begitu orang dewasa meninggalkan ruangan. Kami bertiga duduk di ruang keluarga. Beberapa film Disney diputar di televisi. Adikku dan aku saling memandang. Kami tidak membicarakan itu, kataku. Menurutku, orang aneh yang tinggal di rumah kuning besar di sudut jalan, kata Holden. Tuan Toles, kata adikku. Tidak mungkin, dia sangat baik. Holden mengangkat bahu. Kalau begitu, pasti pembunuh psikopat. Nola tegang. Kami tidak membicarakan itu, ulangku. Ayo ke kamarku dan main Nintendo. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya bermain game, makan popcorn, lalu menonton film. Malam yang biasa, tapi aku bisa lihat Holden semakin gelisah. Setelah orang tuaku mengucapkan selamat malam, mengunci kerai dan pergi tidur, Holden bangkit dari beanbagnya dan berjalan ke tempat Nola dan aku duduk di sebelah tempat tidurku. Pernahkah kalian mencoba melihat? Tanyanya. Sudah hampir waktunya. Seperti kebanyakan, kami dengan nyaman mengabaikan saran untuk tidur. Aku terkejut melihat dia benar. Hampir pukul 3 pagi. Aku menghela napas. Lihat, aku tidak bisa. Aku bahkan tidak bisa mencoba melihat karena ayahku mengunci kerai setiap malam dan menyembunyikan kuncinya. Lanjutnya mengabaikanku. Ayah kami juga, kata Nola. Tidak, dia tidak. Kamu melihatnya melakukannya, kataku, sedikit lebih tajam dari yang kumaksud. Holden tersenyum. Ayahmu mengunci kerai, iya, tapi dia tidak menyembunyikan kuncinya. Dia menyimpannya di gantungan kunci biasa. Jadi, tanyaku, khawatir aku sudah tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya.
Karena aku sudah memperhatikan bahwa ayahku tidak repot menyembunyikan kunci lagi setelah bertahun-tahun, karena dia tahu kami menganggapnya serius. Jadi, setelah ayahmu mengunci tapi sebelum orang tuamu tidur, aku pergi ke kamar mandi, dan dalam perjalanan, aku mungkin mengintip ke kamar mereka. Dan aku mungkin melihat gantungan kunci ayahmu di sebelah samping meja tempat tidurnya, dan aku mungkin meminjam kunci kerai. Nola dan aku menatapnya, dan senyumnya semakin lebar. Kamu berbohong, kataku. Holden mengangkat bahu. Kamu bisa memeriksanya jika kamu mau. Buka saja pintu kamar orang tuamu dan lihat. Kamu akan melihat gantungan kuncinya di sana. Tetap di sini, kataku pada mereka berdua. Jangan bergerak. Aku bergegas ke kamar orang tuaku yang ragu di depan pintu. Jika Holden tidak berbohong, ayahku akan marah. Lebih dari marah. Aku takut memikirkannya, tapi lebih takut pada jendela yang terbuka dengan siulan itu tepat di luar. Aku buka pintu hanya sedetik dan melihat ke dalam, tapi terlalu gelap untuk melihat. Mengambil napas dalam-dalam, aku masuk kamar. 2 langkah ke dalam kegelapan, aku membeku. Siulan itu mulai, dan aku bisa mendengarkannya semakin jelas dari kamar orang tuaku. Aku tidak pernah menyadarinya, tapi mereka pasti mendengar suara itu setiap malam sejak kami pindah ke rumah ini. Mereka tidak pernah memberitahu kami. Aku tidak yakin bisa tidur melewatinya. Aku berdiri di sana, mendengarkan siulan itu semakin dekat. Tidak yakin apakah aku harus menyalakan lampu atau memanggil ayahku. Suara lembut dari ruang tamu mengembalikanku ke realitas. Nola, teriakku, berlari keluar dari kamar orang tuaku. Holden dan Nola berdiri di dekat pintu depan di sebelah jendela. Holden tidak berbohong. Aku bisa melihatnya mengotak-atik kunci salah satu kerai. Aku mendengar bunyi klik. Dia memang memiliki kuncinya. Holden tertawa kecil. Nola berdiri di sebelahnya, membungkuk, takut tapi mungkin penasaran. Siulan itu tepat di luar rumah kami sekarang. Aku pikir aku akan membuat suara, berteriak. Aku tidak ingat. Waktu terasa membeku, jarum jam tertancap di wajahnya. Tapi aku menemukan diriku bergerak. Aku tidak cepat, aku tidak pernah atletis. Tapi entah kenapa, aku menutupi jarak antara diriku dan Nola dalam sekejap. Mataku tertuju padanya. Tapi aku mendengar Holden menarik kerai ke bawah sehingga bisa terbuka. Aku mendengar suara kerai mulai terangkat, dan aku mendengar siulan itu tepat di sisi lain jendela. Tapi aku sudah memeluk Nola dan memutarnya sehingga dia menghadap jauh dari jendela. Pada saat yang sama, aku menutup mataku rapat-rapat. Kerai itu terbuka lebar. Siulan itu berhenti. Aku merasakan Nola gemetar dalam pelukanku. Jangan lihat, oke? Kataku padanya. Jangan berbalik. Kami berada dalam posisi di mana dia menghadap ke arah lorong dan aku menghadap ke jendela. Mataku masih tertutup. Aku merasakan dia mengangguk di bahuku. Aku meraih dengan tangan yang tidak memeluk Nola dan mencoba menyentuh Holden. Tanganku menyentuh lengannya. Dia gemetar lebih parah dari Nola. Holden? Tanyaku. Diam. Aku meraih melewatinya dan dengan hati-hati meraba jendela. Mata masih tertutup rapat. Kaca itu terasa dingin di ujung jariku. Lebih dingin dari yang seharusnya untuk musim ini. Aku menggerakkan tanganku ke atas jendela, mencari tali kerai. Kaca mulai terasa sangat hangat semakin jauh aku meraih. Dan ada dengungan lembut yang merambat ke ujung jariku. Aku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang mungkin ada di sisi lain jendela. Akhirnya, aku menyentuh tali itu dan menarik kerai tertutup. Aku membuka mataku. Dalam cahaya redup yang rembes dari dapur, aku bisa melihat Holden, pucat dan kecil, menatap jendela yang sekarang tertutup. Holden? Tanyaku lagi. Dia berbalik ke arahku dan menjerit. Semuanya menjadi kacau. Lampu menyala dari lorong, lalu ruang tamu. Langkah kaki orang tuaku berderap di lantai kayu. Aku tidak berbalik untuk melihat mereka. Mataku tertuju pada Holden. Dia pucat, menggigit bibirnya begitu keras sampai ada garis tipis darah yang mengalir di dagunya. Dan dia mengompol. Apa yang terjadi? Tanya ayahku dari belakangku. Aku berhasil memalingkan diri dari Holden dan menengok ke belakang. Dia melihat. Aku belum pernah melihat ayahku takut sebelumnya, tapi aku melihatnya malam itu. Pada saat itu, ketakutan tua dan buruk terukir di wajahnya. Ketakutan seorang orang tua. Hanya Holden? Dia berbisik padaku. Aku mengangguk. Ya. Ayahku menghela napas. Dia terlihat sangat lega. Aku hampir mengharapkannya untuk bersorak. Tapi kemudian dia menoleh ke Holden dan wajah ayahku berubah. Aku bertanya-tanya apakah dia merasa bersalah karena merasa lega bahwa hanya Holden yang melihat. Ada ketukan di pintu. Kami semua membeku. Holden merintih. Jangan buka, ibuku berkata. Dia berdiri di ambang pintu lorong. Aku selalu mengira dia seorang skeptis dan hanya bermain-main dengan ayahku tentang jendela dan si peluit. Tapi malam itu kami semua percaya. Aku menyadari bahwa kedua orang tuaku memegang tongkat bisbol yang pasti mereka ambil dari kamar tidur mereka. Ketukan itu datang lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Tolong jangan buka pintu, Holden berbisik.
Ayahku berjalan mendekatinya, memeluknya erat. Kami tidak akan buka. Ayahku berjanji, masih memegang tongkatnya. Tidak akan ada yang masuk ke sini malam ini. Kali ini ketukan itu cukup keras untuk mengguncang pintu. Holden berteriak lagi dan Nola merangkul leherku. Ibuku datang dan berlutut di samping kami, memeluk erat adikku dan aku. Telepon polisi. Ibuku berbisik pada ayahku. Ketukan itu langsung berhenti. Ayahku menoleh ke arah kami. Apakah kamu pikir? Dia terpotong oleh ketukan yang panik, yang berubah menjadi ketukan lembut. Polisi, sesuatu berkata di balik pintu. Suara yang dari luar terdengar persis seperti ibuku, seperti burung beo yang mengulang kata-kata itu padanya. Polisi, telepon, polisi. Polisi. Ibuku menarik kami lebih dekat. Polisi, 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 polisi. Tolong berhenti, aku mendengar bisikannya. Aku tidak yakin memanggil mereka akan membantu. Ayahku berkata, bagaimana kita tahu kapan mereka yang ada di pintu? Ketukan itu kembali lebih keras dari sebelumnya. Pintu bergetar, lalu berhenti. Setelah beberapa saat, aku mendengar ketukan lagi, tapi kali ini berasal dari pintu belakang. Kami semua bersama-sama menoleh ke arah pintu belakang, tapi ketukan itu segera kembali ke pintu depan. Depan ke belakang, belakang ke depan. Keras, lembut, lalu keras lagi. Tiba-tiba suara itu datang dari kedua pintu sekaligus. Pukulan besar dan berat seperti balok kodam. Lalu sesuatu mulai mengetuk semua jendela di rumah, lalu dinding. Rasanya seperti kami tinggal di dalam drum dengan selusin orang mencoba memainkannya sekaligus. Atau kami adalah kura-kura dan sesuatu mencoba mencakar kami keluar dari cangkang kami. Berhenti! Holden berteriak. Ketukan itu mereda. Aku tidak akan memberitahu, Holden berkata, menatap pintu. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang aku lihat. Tolong pergi saja. Kami menunggu sampai 1 menit. Lalu kami mendengarkannya. Ketukan lembut berasal dari jendela yang Holden lihat sebelumnya. Holden mulai menangis. Ayahku memeluknya, membelai rambutnya, tapi tidak pernah berbohong padanya. Tidak pernah mengatakan semua akan baik-baik saja. Ketukan di jendela itu berlangsung sepanjang malam. Kami berpelukan di ruang tamu selama aku tidak tahu berapa lama. Akhirnya, ibuku mencoba membawa kami anak-anak ke kamarku, sementara ayahku tetap di sana untuk menjaga pintu. Tapi begitu kami pindah ke kamar tidurku, ketukan itu kembali. Begitu keras sehingga tidak mungkin diabaikan. Aku takut pintu itu tidak akan tahan. Kami kembali ke ruang tamu dan ketukan itu berhenti. Hanya ketukan di jendela yang tersisa. Tidak ada dari kami yang tidur malam itu. Ketukan itu berhenti sekitar jam 7 pagi. Itu sekitar waktu matahari terbit di sini. Kami menunggu 2 jam lagi sebelum ayahku membuka tirai dari satu jendela. Dia menyuruh kami semua kembali ke kamar tidur orang tua terlebih dahulu. Aku mendengarnya membuka pintu lalu kembali masuk. Oke, katanya pada kami. Sudah selesai. Orang tua Holden kembali sekitar waktu makan siang. Ibuku dan ayahku mengantar Holden ke rumahnya dan mereka semua masuk cukup lama. Nola dan aku mengawasi dari jendela. Dia menempel padaku sepanjang hari, tepat di sampingku, kadang menggenggam tanganku. Ketika orang tuaku kembali, mereka terlihat muram tapi tak mau memberitahu apa yang mereka katakan pada keluarga Holden. Itu hari Minggu, jadi kami semua menghabiskan hari bersama, memesan pizza dan menonton film. Malam itu semua orang tidur di kamarku. Nola dan ibuku di tempat tidur bersamaku, ayahku di kursi yang dia tarik. Tidak ada ketukan malam itu atau malam-malam berikutnya. Kami tidak banyak melihat Holden dan orang tuanya selama sisa minggu itu. Tetapi pada hari Kamis ada truk pindahan di halaman mereka. Nola dan aku mengawasi mereka berkemas sepanjang sore setelah sekolah. Yang paling membekas padaku adalah betapa lelahnya Holden dan orang tuanya terlihat. Ketiganya memiliki warna wajah yang sama, mulut yang muram dan mata yang kosong. Bahkan dari seberang jalan aku bisa tahu ada sesuatu yang sangat salah. Holden dan keluarganya pergi sebelum matahari terbenam. Aku ingat apa yang dikatakan panitia penyambutan kepada orang tuaku ketika kami pindah. Tidak semua orang yang melihat si peluit mati, tapi bahkan mereka yang hidup, cahaya dalam diri mereka padam, dan sisa hidup mereka penuh dengan kemalangan. Sejuta tragedi kecil. Aku pikir orang tua Holden pasti melihat, entah untuk menghiburnya jika mereka tidak percaya, atau berbagi beban jika mereka percaya. Aku memperhatikan Nola beberapa hari, bahagia, muda, dan hidup, dan aku bertanya-tanya, jika aku lebih lambat, jika dia melihat keluar ke jendela malam itu, apakah aku juga akan melihat untuk menghiburnya, untuk berbagi beban itu? Aku senang tidak harus mengetahuinya. Kami masih tinggal di rumah itu, di lingkungan itu. Kami masih mendengar si peluit kami berjalan setiap malam. Berkat keberuntungan, hal baik di sini terlalu baik untuk ditinggalkan. Tapi kami berhati-hati. Kami tidak mengundang teman untuk menginap lagi.
dan ayahku menyembunyikan kunci tirai dengan sangat-sangat baik. Bukan karena aku mencari, tetapi beberapa hal memang tidak perlu dicari.